Anak-anakku sekalian dari TK, anak-anak MI yang saya cintai. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan limpahan rahmat hidayahnya hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas, yaitu melaksanakan upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2004 dengan tidak ada halangan satu apapun. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat jatah syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hari ini dengan segala kekurangan kita melaksanakan upacara Hari Pahlawan Nasional. Kekurangan itu ada pada anak-anak yang hari ini nganggo sandal. Wis tak kandhani nek sekolah nggo sepatu. Sandalan jabet sisan. Ngene-ngene nek kepethukan wong kono-kono sekolah di sekolah nak sekolah mengkono rupane. Sini alma mater. Sekolah ku ya sepatunan, kaos kakian sing apik. Ben iso bedakake ngodolan mbek sekolah. Yang kedua, untuk petugas upacara, petugasnya aja tegang. Jalannya biasa saja. Aja kaya ana belek. Mlaku kaya ana belek ape ke saduk. Biasa wae. Ya, kemudian jalannya normatif, ojo mek sak kepenakmu, dumeh bakal lewon untuk angger mundur sak senengmu. Ini ya, ini sebagai evaluasi. Mohon diperhatikan, ini melatih kedisiplinan Anda. Maka jika diberi tugas petugas upacara itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nera iso takon begitu. Untuk berikutnya anak-anakku sekalian, di dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional, Hari Pahlawan ini, Pahlawan Nasional, kita bisa mengambil beberapa hikmah dari peristiwa bersejarah ini. Anak-anakku sekalian, perjuangan itu terbagi menjadi perjuangan sebelum kemerdekaan dan masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan ini. Di pasca kemerdekaan ini, karena apa? Syarat berdirinya negara itu ke satu, dua wilayah, loro punya penduduk, tiga adanya pemerintahan, yang keempat harus merdeka dengan pengakuan de facto dan de jure. Gitu, eling-eling. Itu syarat berdirinya negara. Nah, ketika tahun 45 di perang kemerdekaan itu menyatakan merdeka, artinya secara de facto, secara fakta Indonesia merdeka. Akan tetapi ada satu tahapan yang belum terlewati, yaitu de jure. Apa anak-anak? De jure. Ini satu legitimasi pengakuan dunia. Jadi Indonesia kuwi nek kepengen ngadeg negara ada dua syarat merdeka, yaitu secara fakta dan secara de jure. Nah, sebelum ke tahapan de jure, maka penjajah-penjajah itu kemudian ribut untuk merebut kembali. Maka ada beberapa peristiwa bersejarah perang pasca kemerdekaan, diantaranya ada Bandung Lautan Api. Bandung Lautan. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Karena ketika terjadi peperangan kemudian kritis, maka kota Bandung dibakar orang Bandung sendiri supaya penjajah-penjajah itu minggat. Maka disebut dengan Bandung Lautan Api. Kemudian ada Medan Area.
pertempuran Medan Area yang terjadi di Medan. Kemudian ada perang yang namanya Perang Puputan yang ada di Bali, yang memakan korban I Gusti Ngurah Rai. Kemudian ada pertempuran lagi 5 hari di Semarang yang diabadikan dengan monumen Tugu Muda Semarang. Kemudian ada pertempuran Ambah Rowo. Ini artinya memang penjajah ora seneng nek Indonesia itu bakal merdeka. Maka terjadilah gerakan-gerakan peperangan di daerah-daerah khusus itu. Nah, khusus di Surabaya yang terkenal dengan pertempuran Surabaya yang sampai sekarang diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Ini ada peristiwa penting yang dikomando oleh Dr. Sutomo atau Bung Tomo begitu. Dalam orasinya Bung Tomo selalu mengatakan kepada seluruh prajuritnya dengan 2 pilihan, merdeka atau mati begitu. Nah, peristiwa di Surabaya ini sebelumnya juga didahului dengan peristiwa penting yang berkontribusi dengan kemerdekaan dengan adanya Hari Pahlawan ini. Di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU yang terkenal dengan resolusi jihad resolusi jihad yang sekarang diabadikan menjadi Hari Santri itu tanggal 22 Oktober itu juga rentetan dari peristiwa 10 November. Kemudian ada penyobekan bendera yang dilakukan oleh 2 tokoh pemuda, oleh Haryono dan Kusnowibowo. Loh, kok disobek Pak? Iya, karena bendera di depan Hotel Yamato itu kan merah, putih dan biru. Supaya terjadi merah dan putih, maka oleh Haryono dan Kusnowibowo menek bendera di depan Hotel Yamato disuwek sing biru menjadi merah putih. Ini. Nah, itu peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan peristiwa 10 November. Nah, kemudian ada quotes yang dibacakan oleh temanmu, ada pesan-pesan pesan-pesan pahlawan ya. Diantaranya tadi ada dari Pak Soekarno, aku cawe sono 1000 wong tuwa tak gini nyabut Gunung Semeru sak akar-akare begitu. Dan aku cawe sono 10 pemuda dunia itu tak goncange begitu. Tapi ya pemuda sing apik, maksudnya oleh orang pemuda sing mendem-mendem menika ora. Nek umpama wae 10 pemuda mendem apa yang terjadi? Wonge sing goncang ya. Makanya siapkan diri kalian untuk menjadi 10 yang bakal dipilih Presiden Soekarno untuk menggoncang dunia. Adalah di quote yang pesan dari Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Sung iki padha karo asung, cuma disingkat sung. Artinya memberi. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Nek ndok ngarep dadi teladan contoh, nek ndok tengah memberi semangat, nek ndok memberi dorongan. Jangan jadi orang kuwi nungkak nyandung. Kok ngarep rak genah, kok tengah rak genah, kok mburi malah hilang. Ini filosofinya dalam banget ini. Kemudian ada lagi, ini malah dari Bung Hatta. Perhatikan baik-baik, ini quote dari pesan dari Bung Hatta. Pesan yang pertama begini, saya rela di penjara asalkan bersama buku di penjara. Saya rela di penjara asalkan bersama buku di penjara, karena dengan buku saya akan menjadi merdeka.
kowe ngerti karepe. Ini pentingnya belajar, dimanapun kita harus belajar. Senajan ndok penjara, nek dikei buku akan terasa nyaman, seolah-olah merdeka, tidak ada dalam penjara. Yang kedua, ini untuk kalian, jika kurang cerdas bisa dibenahi dengan belajar. Jika kurang cakap akan kita penuhi dengan beberapa pengalaman. Tapi ketika tidak jujur, maka akan sulit dirubah sampai kapanpun. Dieling-eling. Nek kowe rak pati iso, rak pati pinter, kowe iso sinau. Kowe rak sek cakap, dengan pengalaman akan memperoleh kecakapan. Tapi ketika tidak jujur, maka ini akan sulit dibenahi. Oleh sebab itu, kejujuran ini penting. Jujur kepada siapapun, kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain atau kepada Sang Pencipta. Ini, anak-anakku sekalian, perhatikan para pahlawan yang berjuang itu. Kenapa mereka berhasil sukses? Karena ada kiat-kiat penting yang diterapkan dalam berjuang. Satu, berjuang apapun itu harus dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, berjuang dalam hal apapun, satu, harus diniati dengan sungguh-sungguh. Ini. Yang kedua, tidak ada istilah pantang menyerah. Dan yang ketiga, perhatikan, dia atau pahlawan itu tidak akan surut ketika selama yang diperjuangkan itu hal yang benar. Oleh sebab itu, maka kita ambil hikmahnya kepada diri kalian. Berjuang golek ilmu kudune temenanan. Ora ana istilah menyerah, ning angel takon, begitu. Ya. Dan selalu aja wedi ndok ndi, nek ana kebenaran kuwi belan. Aja wedi. Jika Anda yakini benar, dalam arti benar itu ya menurut agama ya, benar, maka kalian harus berani. Ini. Dan istilah pahlawan itu tidak disematkan kepada Bung Tomo, Soekarno, Bung Hatta, tapi setiap orang ini bisa menjadi pahlawan. Kowe nyabrangake wong tuwa ndok dalan, diseberangake kuwi wis pahlawan kuwi. Aja malah nek ana wong tuwa nyebrang kok paidor iki ta, Mbok? Tuwa mlokah mlaku, tabrak motor mah payek. Nah. Tapi disabrangake dengan baik. Nek ana ndok bis ana wong meteng ngadeg kowe linggih, ana wong tuwa ngadeg kowe linggih, kamu mempersilahkan orang tersebut yang lebih membutuhkan, kemudian Anda berdiri, ini juga pahlawan. Kamu membantu mereka yang kesusahan, itu juga kalian adalah pahlawan. Oleh sebab itu, intinya berbuat baiklah setiap hari. Ojo peduli perbuatan baikmu diakoni wong olah, ora diakoni lah, entuk imbalan lah, ora olah. Setiap hari berbuat baiklah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Selalu bermanfaat, jadikanlah kalian selalu bermanfaat kanggo wong liya di setiap hari. Ojo malah jadi pembangkang, kemudian jadi penghalang, jangan. Punyalah prinsip memberi, jangan punya prinsip mendapatkan. Ini. Pokoknya setiap hari ada kemanfaatan dirimu kepada orang lain. Ini yang terpenting. Anak-anak sekalian, demikian sekilas hikmah dari peringatan Hari Pahlawan ini. Mudah-mudahan kita semua
bisa mengambil sifat-sifat dari pahlawan, yaitu ada keikhlasan, kejujuran, keberanian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.